أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كلها لله. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah berkata, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kulluha lillah. Di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 4 karakter tentang karakter jahiliyah. Yang karakter jahiliyah ini Allah tunjukkan di dalam Al-Quran di dalam 4 surat. Dan karakter ini kelak akan menjadi karakter manusia di akhir zaman yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Maka satu di antaranya adalah karakter manusia yang zannal jahiliyah, yang mereka memiliki gaya berfikir seperti gaya berfikir orang-orang jahiliyah pada masanya. Di dalam ayat tersebut, surat Ali Imran ayat 154 tersebut, ada cerita yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut tentang persoalan 2 kelompok. Satu, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang pura-pura beriman kepada Allah. Kelompok pertama adalah kelompok yang betul-betul beriman dan mendengarkan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara kelompok yang kedua, oleh para ulama al-mufassiruna li ayatil Quran, para ahli tafsir mengatakan kelompok kedua tersebut adalah kelompok orang-orang munafik. Terjadi dalam perang Uhud ketika mereka dijanjikan kemenangan atas Allah, ketika mereka dijanjikan kekuatan dalam perperangan tersebut dengan izin Allah. Tetapi dalam perperangan tersebut, umat muslim, orang-orang yang beriman ketika itu mengalami tekanan yang begitu kuat. Di dalam tekanan tersebut, bagi mereka yang beriman dengan perkataan baginda Nabi Muhammad SAW dan ayat Al-Quran, mereka merasa tertidur. Artinya, mereka merasa nyaman. Dalam berperang mereka tidak memiliki rasa takut sedikit pun dan gelisah. Seolah-olah mereka berperang dalam keadaan yang begitu kuat dan begitu damai, tanpa ada rasa takut dan kekhawatiran yang kuat dalam diri mereka. Sementara pada kelompok yang kedua, yang oleh Ibnu Katsir disebut atau Al-Qurtubi juga mengatakan kelompok kedua tersebut adalah kelompok al-munafiqun, orang-orang munafik yang masuk dalam barisan perang Uhud, yang juga ikut menggerogoti kekhawatiran orang-orang beriman, yang mencoba merusak keimanan orang-orang beriman, yang pada awalnya mereka tidak mau berperang.
Orang yang tak mau berperang ketika diperintahkan oleh Nabi summa zadara, itu masuk dalam kategori munafikun, orang-orang munafik. Maka kata Nabi, kata para ulama, terkhusus ulama-ulama mufassirin, bahwa orang-orang yang tadi munafik, yang menggerogoti orang-orang beriman, yang memaksa orang beriman untuk tidak mau ikut dalam berperang, mereka merasa khawatir dan merasa takut sampai mereka berpikir, mana janjinya Allah, mana perkataan Muhammad bahwa Muhammad dusta, akan Tuhannya mendatangkan kemenangan dan kekuatan bagi orang-orang beriman. Sampai dalam benak orang-orang munafik meragukan kekuasaan Allah. Orang munafik tersebut meragukan janjinya Allah. Bahkan uniknya, orang munafik-munafik seperti mereka yang berada dalam perang Uhud tadi, mereka mengatakan bahwa Muhammad dusta. Apa dustanya Muhammad? Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka akan mendatangkan bantuan dari Allah atas izin Allah, atas keyakinan yang mereka miliki dalam perperangan tersebut. Meskipun dalam perperangan tersebut tidak ada keseimbangan. Jumlah orang kafir Quraisy lebih banyak daripada orang muslim. Pertanyaannya, bagaimana cara Nabi memperkuat iman? Cara Nabi memberikan kekuatan kepada orang beriman adalah dengan mengokohkan keimanan mereka, menjanjikan bagi mereka surga dan syahid masuk surga tanpa hisab. Datang orang-orang munafik yang berkata bahwa Allah dusta, Muhammad dusta, Allah ingkar janji terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, atas kekalahan, atas kekhawatiran dan rasa takut yang mereka miliki. Sehingga kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang seperti ini yang disebut dengan zannan jahiliyah. Sekarang kita coba gambarkan, kita coba konversi kepada keadaan kita hari ini. Perang tak ada, tapi ketakutan umat muslim terhadap hilangnya harta, terhadap hilangnya jabatan, seolah-olah tidak memiliki Tuhan dalam diri mereka. Umat muslim hari ini lebih condong mengarah kepada perbuatan-perbuatan nifak dan kemunafikan. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Allah tidak maha kuasa atas apa yang telah Allah berikan terhadap diri mereka. Umat muslim hari ini menganggap semua yang mereka miliki atas kekuasaan mereka, atas apa jeripayah mereka. Tak jauh berbeda dengan perbuatan Qarun ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Artinya, kata Qarun, tanpa ada campur tangan Tuhan, aku menghasilkan kekuasaan, aku menghasilkan jabatan, aku menghasilkan harta dari hasil jerih payahku sendiri. Manusia hari ini mencoba untuk mendekat perbuatan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun dan Qarun dan Haman. Mengapa demikian? Menafikan keberadaan Allah dalam kehidupan mereka. Ketika manusia sakit, manusia seolah-olah dengan obat yang mereka minum, tanpa ada campur tangan Tuhan, mereka sembuh. Sehingga mereka mengatakan, kalau bukan karena obat ini kami tak akan sembuh. Kalau bukan karena belajar kami tidak akan pintar. Ini poin penting, zannal jahiliyah, yang mengatakan bahwa, yang berfikir bahwa Allah tidak mampu dan tidak bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, afa hukmul jahiliyah yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun, kata Allah. Karakter kedua dari karakter jahiliyah adalah orang-orang yang mengambil hukum selain daripada hukum Allah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan hukum selain daripada hukum Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, posisi ini sering kita temukan. Betapa tingginya derajat hukum adat, hukum undang-undang ketimbang hukum agama. Berpegang teguh dengan hukum adat menjadi sebuah kewajiban, dan berpegang teguh dengan hukum agama sebuah keniscayaan seharusnya. Tapi mengapa perbandingan itu jauh? Seolah-olah berpegang teguh dengan hukum adat lebih kuat ketimbang berpegang daripada hukum agama. Banyak orang-orang menafikan keberadaan hukum agama, seolah-olah hukum agama tidak mampu mengatur ketertiban manusia. Seolah-olah hukum agama tidak bisa memberikan kesejahteraan, keseimbangan, perdamaian pada manusia. Padahal tidak demikian. Manusia hari ini dengan keangkuhan dan kesombongannya menunjukkan ke hadapan Allah bahwa kami dengan berpegang teguh dengan undang-undang dan hukum adat lebih baik dan lebih sejahtera. Pernah terjadi dalam satu penelitian yang kami lakukan di salah satu daerah di Riau ini. Ada satu daerah tersebut lebih kuat berpegang teguh kepada hukum adat.
Sehingga mereka lebih takut kepada hukum adat daripada hukum Allah. Apa mereka katakan? Kata mereka, jika tidak menikah dengan hukum adat, maka hukumnya tak sah. Jika menikah dengan hukum agama, tapi tidak menikah hukum adat, mereka wajib diberikan hukum. Mereka wajib diberikan sanksi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa tingginya hukum adat di mata manusia hari ini. Seolah-olah hukumnya Allah tak lagi bermain. Ketika Allah katakan menikah beda agama, hukumnya haram. Tapi ada sebagian manusia yang mencoba menegakkan hukum yang lain. Hukum toleransi, hukum keseimbangan, hukum kesetaraan, yang menganggap nikah beda agama adalah menjadi satu hal yang kewajaran di akhir zaman. Perlu adanya pembaharuan dalam melakukan tafsir Al-Quran, yang dengan metode mereka lakukan adalah metode hermeneutik. Bagaimana kelak hukum-hukum agama tidak lagi disandingkan dengan masyarakat, tapi yang lebih penting adalah kemaslahatan, toleransi, perdamaian, menjadi tonggak perdamaian, sehingga cara mentafsirkan Al-Quran pun akan mereka selewengkan. Demi satu hal, tegaknya hukum yang tidak bersandar kepada hukum agama. Tetapi jangan salah, ada orang yang mengatasnamakan hukum agama lebih tinggi daripada segalanya. Bahkan tidak ada hukum sunnah, tidak ada sunnah, semua harus kembali kepada Al-Quran. Dikatakan, ada orang yang mengatakan yang mengambil hukum selain daripada Al-Quran, maka mereka adalah kafir. Maka ada kelompok yang disebut dengan Khawarij, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, yang mengkafirkan Aisyah, dan para sahabat yang lain, hanya karena mengatakan Ali bin Abi Thalib mengambil hukum selain daripada Al-Quran. Maka dikatakan bahwa Ali kafir, bahwa Muawiyah kafir, bahwa Aisyah kafir, Utsman bin Affan kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir. Semua yang ikut serta dalam hal tersebut mereka kafirkan, hanya karena tidak mengambil hukum daripada Al-Quran. Di sini kita perlu belajar betapa pentingnya memahami syariat dalam Islam, betapa pentingnya kita memahami kanun, bagaimana cara mengambil hukum di dalam agama. Banyak hal yang bisa dipelajari untuk mengetahui mana hukum Allah, mana hukum agama, mana syariat, mana hukum adat, dan mana hukum undang-undang, dan mana yang harus kita prioritaskan. Yang pertama kali harus kita prioritaskan adalah hukum agama, bukan hukum yang lain. Tapi mengapa hukum yang lain berada di atas agama? Karena kecenderungan manusia kepada hukum adat dan undang-undang melebihi daripada kecenderungan mereka terhadap hukum agama. Mudah-mudahan bermanfaat dari dua karakter jahiliyah ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sandaran dalam kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.